Cinta Najwa Part 2. Si cowok mulut pedas. Buku yang aku bawa berjatuhan di lantai. Aku langsung minta maaf tanpa memandang wajahnya. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja, sambil membungkukkan badanku. Makanya, kalau punya mata itu dipakai buat ngeliat. Lagian aku ini bukan bapak-bapak lagi. Apa kamu gak lihat aku ini masih muda dan ganteng gini? Bentak pria itu dengan nada kerasnya. Aku memberanikan diriku menatap wajahnya. Ya, seorang pria yang berusia kira-kira 25 tahunan ya, berperawakan tinggi besar berdiri di depanku. Kulitnya putih bersih dan tatapan matanya tajam. Pakaiannya memang rapi, tapi sayang rambutnya gondrong dan dibiarkan terurai sebahu. Apa kamu lihat-lihat? Lain kali kalau jalan tuh hati-hati, kata pria itu sambil melotot dan kemudian berlalu pergi. Aku menghela nafas sambil memunguti buku-buku yang berserakan di lantai. Bel sekolah berbunyi. Tanda kelas pun akan segera dimulai. Seperti biasa, sebelum ada guru pengajar yang masuk ke kelas, suasana kelas memang selalu ramai. Ada beberapa siswa yang lagi asik gibah, ada yang lagi mengerjakan tugas, dan ada juga yang lagi asik bercanda dengan teman-teman yang lain. Saat sedang asik-asiknya, kami dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Dan bersamaan dengan itu, masuklah Pak Kepala Sekolah dengan seseorang pria yang wajahnya familiar. Ya, dia adalah pria yang aku tabrak di koridor sekolah tadi pagi. Kelas mendadak hening dan semua siswa langsung menuju ke bangkunya masing-masing. Mereka saling berpandangan. Ada juga yang lagi bisik-bisik dan menatap ke arah pria itu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak, jawab mereka serempak. Najwa, bisa minta tolong ikut saya sebentar. Yang lain silakan dilanjutkan ya belajarnya. Perintah kepala sekolah sambil menatap ke arahku. Aku mengangguk dan berjalan ke arah beliau. Kami bertiga akhirnya keluar dari kelas. Saat sampai di luar kelas, Najwa, perkenalkan ini namanya Mas Kevin Anggara. Beliau ini adalah anak dari pemilik yayasan sekolah ini. Saya minta tolong kamu ya, temani Mas Kevin untuk melihat-lihat keadaan sekolah kita. Karena saya lagi ada kepentingan yang mendesak di luar sambil melihat ke arahku. Dan aku pun mengangguk tanda setuju. Mas Kevin, sementara ditemani sama Najwa dulu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menemani, kata Pak Kepala Sekolah sambil menatap wajah Mas Kevin meminta persetujuan. Iya Pak, silakan, ditinggal saja tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf sudah mengganggu waktunya, jawab Mas Kevin. Ya sudah, saya tinggal dulu ya, permisi, kata Pak Kepala Sekolah sambil menjabat tangan Mas Kevin kemudian berlalu pergi dari tempat kita berdua berdiri. Gimana Pak? Kita mulai kelilingnya sekarang? Tanyaku pada dia. Jangan panggil Pak. Saya tidak setua itu. Heran ya, kok ada siswi Cirobok kayak kamu dapat beasiswa? Jawab Mas Kevin kemudian. Iya Pak, Mas. Jawabku sambil melirik ke arahnya dengan tatapan mata jengah. Tapi bagaimanapun juga, tugas tetaplah harus dilaksanakan. Meskipun aku menyanggupi perintah kepala sekolah, tapi sebenarnya aku agak malas juga sih kalau harus disuruh menemani si mulut pedas itu keliling sekolah. Akhirnya 2 jam lamanya aku menghabiskan waktuku yang berharga untuk wira-wiri keliling sekolah dengan dia. Dan berkali-kali dia sempat membuatku sangat emosi. Tapi untunglah aku orang yang sangat sabar. Memang dia benar-benar orang yang sangat menyebalkan. Dan aku pun sangat senang ketika dia minta izin untuk pulang. Pulang sekolah seperti biasa, aku berjalan menuju ke arah halte bis yang biasa aku tumpangi. Tapi tiba-tiba saja, Tante, awas! Aku menarik seorang wanita parubaya berkerudung hitam yang terlihat linglung dan hampir menyeberang jalan tanpa melihat keadaan sekitar. Bruk! Ting! Aku dan wanita itu terguling di trotoar jalan hingga menyita perhatian beberapa pengguna jalan lainnya. Tante tidak apa-apa? Tanyaku pada wanita yang masih kelihatan cantik dan anggun di usianya yang sudah senja tersebut. Aku membantunya untuk duduk dan memeriksa jika saja ada luka di tubuhnya. Saya tidak apa-apa. Kamu juga baik-baik saja kah? Jawabnya. Saya tidak apa-apa tante. Jawabku sambil tersenyum dan membersihkan debu yang menempel di rok abu-abuku. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Kalau tidak ada kamu, saya pasti sudah tertabrak mobil tadi.
Oh iya, nama kamu siapa? Tanya wanita tersebut. Nama saya Najwa, Tante. Mengenai itu tadi, hanya kebetulan saja, Tante. Semua karena pertolongan Allah. Alhamdulillah kalau Tante baik-baik saja, jawabku lagi. Setelah itu, wanita tersebut memberikan sejumlah uang kepadaku. Tapi aku menolak dengan halus pemberiannya tersebut. Sampai akhirnya, dia memberikan sebuah kartu nama bertuliskan nama Devi Rahmawati Anggara di atasnya. Dia bilang kalau suatu saat membutuhkan pertolongan apapun itu, aku disuruh menghubungi nomor telepon yang ada di kartu nama tersebut. Aku pun mengangguk dan setelah berjabat tangan, dia pergi menuju ke arah mobilnya yang terparkir di seberang jalan raya. Beberapa saat kemudian, aku sampai di kedai minuman tempat kerjaku. Aku datang agak telat karena insiden tadi. Sampai di sana, aku lihat Rani, rekan kerjaku, tengah sibuk menghandle pembeli yang antri di depan kasir. Aku menghampiri Rani di depan meja kasir tanpa mengganti seragam dulu. Maaf ya Ran, aku telah datang. Karena tadi ada sedikit masalah, kataku pada Rani. Iya nggak apa-apa Najwa. Sekarang cepat deh ganti baju dulu. Dan kalau sudah selesai minta tolong ya anterin es coklat ini ke meja nomor 2. Makasih ya, kata Rani dengan buru-buru karena entah mengapa hari ini kedai ramai sekali tidak seperti biasanya. Kami sebenarnya bertiga jaga kedai ini. Karena satu teman kami lagi cuti sakit, jadi tinggal kami berdua saja deh. Setelah ganti baju, aku pun mengantarkan minuman yang diminta Rani tadi ke meja nomor 2. Di sana, ada seorang pria yang tengah duduk membelakangiku. Dari belakang, kenapa aku sangat familiar sekali dengan gaya rambutnya ya? Tapi itu cuma perasaanku saja sih. Aku menghampirinya dan saat itu posisi dia lagi menunduk sambil mainan handphone di tangannya. Sehingga aku tidak seberapa jelas melihat wajahnya. Permisi kak, ini pesanan es coklatnya, kataku dengan sangat manis dan sopan. Saat aku akan meletakkan pesanannya di meja, tiba-tiba saja ada seorang pengunjung yang tidak sengaja menyenggol tanganku sehingga es coklat yang kubawa tumpah persis ke arah baju pria tersebut. Dia langsung berdiri dan mendongakkan kepalanya ke arahku. Kami sama-sama kaget. Matanya melotot dan tampaknya dia sudah siap-siap menyerangku dengan caci makian khasnya. Bersambung ke Cinta Najwa Part 3.